Iya ya. Saya browsing dulu terkait kencing kucing itu tidak najis ketika bersumber kepada hadis innaha minat tawafin itu. Nah, dari persoalan ini bagaimana cara kita pandangan kita memahami, ya tidak lepas dari secara teks hadisnya itu seperti apa, dan kemudian substansi baik yang tersurat ataupun tersirat itu seperti apa, kayak gitu, akhi. Mohon yang di bawah jangan komen-komen yang enggak ya. Ya ini kok diskusi santai, sih bukan diskusi bagaimana ya, kita sekedar ini ya belajar bersama, ngobrol bareng lah. Karena anak belum terlalu mendalami najisnya kencing kucing, cuma anak bermodal beberapa referensi yang anak lihat di web ya. Tapi yang selama ini yang saya pahami ya, yang selama ini saya menganggap itu najis. Ya, saya menganggapnya najis. Alhamdulillah. Walaupun setelah saya membaca beberapa referensi, beberapa web yang saya lihat ini, dalil-dalilnya yang kita fokus dulu, mereka yang mengatakan tidak najis ya. Iya, silakan. Saya pasrahkan sama jenengan. Ya, di antara ulama yang tidak menajiskan kencing kucing itu adalah Imam Bukhari dan Imam Asy-Syaukani. Di dalam Sahih Bukhari terdapat suatu bab yang berjudulkan begini. Beliau tidak menyebutkan kucing sih, cuma begini judul. Babu abwali al-ibil wad-dawabi wal-ghanami wa marabidha. Bab tentang kencing onta, hewan-hewan kambing dan kendangnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tentang hadis al-uraniyin atau al-uraniyun, tentang hadis para sahabat yang minum air kencing onta ya, dijadikan sebagai obat. Lalu Imam Ibnu Hajar berkomentar di hadis itu, begini komentar beliau yang Anda dapat, lakin dhahira iradihi hadis al-uraniyin yush'iru bi ikhtiyarihi at-taharata wa yadullu ala dhalika qawluhu fi hadisi sahibil qabri wa lam yadhkur siwa baulin nas wa ila dhalika dhahaba asy-Sya'bi wa ibn Ulayyah wa Dawud wa ghairuhum wa huwa yaruddu ala man naqala al-ijma' ala najasati bauli ghairil ma'kul mutlaqan. Intinya di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa najisnya kotoran yang haram dimakan dagingnya ya, itu tidak mutlak kata beliau. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, najisnya hewan yang tidak dimakan dagingnya itu tidak mutlak ya. Jadi termasuk di sini adalah kotoran atau kencing kucing ya, tidak najis. Itu pendapat penjelasan dari beliau, wallahu taala. Kemudian juga ini pendapat Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kencing seluruh hewan najis. Adapun dalil yang dijadikan argumentasi oleh Syafi'iyah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yastanzihu minal baul. Maka pendalilan ini dibantah oleh Imam Bukhari, bahwa yang dimaksud adalah kencing manusia bukan yang lainnya. Ya, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kana la yastansihu minal baul, ya tentang orang yang diazab dalam kubur karena kencingnya ya. Maka dalil ini dibantah oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis itu adalah kencing manusia, bukan kencing hewan. Kemudian juga apa di sini? Beberapa yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan terkait tidak najisnya kencing hewan-hewan yang tidak dimakan atau yang tidak boleh dimakan dagingnya. Pertama, bahwa tidak semua yang kotor itu adalah najis, itu sudah jelas. Tidak semua yang kotor adalah najis. Contohnya adalah ingus, upil, nasi basi, ayam basi dan sebagainya. Demikian juga kencing onta dan kotorannya serta kencing kambing dan kotorannya juga tidak najis. Bahkan menurut pendapat yang terkuat bahwa kencing dan kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Meskipun orang sepakat akan kekotoran hewan yang tersebut. Ya misal kotoran sapi, kotoran kambing, menurut masyarakat itu kotoran ya. Tapi pendapat yang kuat insyaallah menurut web di sini ya, bahwa itu tidak najis karena dagingnya halal untuk dimakan. Itu kaidah yang dijadikan oleh pendapat ini. Kemudian masalah yang kedua adalah tidak semua yang haram dimakan otomatis menjadi najis. Ya, jantannya adalah racun. Kemudian pula tuak ya haram untuk diminum, tapi untuk disentuh tidak najis. Itu beberapa yang anak pahami, yang anak dapat. Kemudian terkait tentang kencing kucing ya, di sini disebutkan ya tadi berdasarkan perkataan Ibnu Hajar tidak ada ijma ya, artinya perkara khilafiyah. Baik, itu aja sih yang anak paham dari ini. Coba tuh antum ada referensi terkait masalah kencing kucing, apakah dia najis? Tadi yang kita yang diperbicarakan tentang kencing kucing ya. Ketika berlandaskan hadis innaha atau innamahia minat tawafin ya, seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirah innaha laisat binajasin innamahia minat tawafina alaikum, rawahu Abu Dawud. Kalau saya mempunyai redaksi bahwa hadis ini ketika dijadikan sebagai sumber hukum atau istidlal hukum tentang persoalan baulul hirah, itu kurang begitu pas, karena dalam hadis ini secara laisat najisat zat, bahwa hadis ini yang secara substansi berdasarkan teks hadis, bahwa yang diungkapkan atau disabdakan Nabi itu ranahnya terhadap zat daripada kucing itu sendiri, bukan dalam persoalan kencing kucingnya. Ini kalau berbicara tentang innaha laisat binajasin atau binajisin innamahiyya minat tawafina alaikum, terkecuali nanti persoalan ini kita tarik kepada hewan yang
haram dimakan dan kemudian hewan yang haram tidak dimakan. Lah dalam persoalan dua sumber ini ada hayawan ghairu ma'kulil lahmi, ada yang al hayawan ghairu ma'kulil lahmi. Secara substansi al hayawan ghairu ma'kulil lahmi ini bisa juga dimasukkan kepada kucing, karena kucing itu ghairu ma'kulil lahmi. Lah berdasarkan ketika kita membahas al hayawan ghairu ma'kulil lahmi, maka ini banyak objek-objek atau banyak alasan para ulama untuk memberikan konsekuensi hukum. Di antaranya adalah saya punya kitab karya dari Syekh Al-Utsaimin, Baulul Hirrah warawsuha wadamuha najisun. Qala Syekh Ibnu Utsaimin li'anna hadhil asya'a kullaha min muharramil akli. Di antara alasan yang sangat sakral sekali yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, mengapa kok dikatakan najis baulul hirrah, kemudian warausuha, kencing dan kemudian kotorannya, wadamuha dan kemudian darahnya kok dianggap najis? Ternyata prinsip beliau Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin ya, bahwa hirrah itu termasuk dari kerangka hayawan yang ghairu ma'kulil lahmi atau muharramul akli, yang memang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Di antara alasan yang memang sakral di dalam persoalan kencing kucing ini versi dari Syekh Al-Utsaimin. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang berpendapat bahwa baulul hirrah itu memang ada yang mengatakan tidak najis. Lah ketidaknajisan itu saya itu masih mengkoreksi kira-kira substansi yang mendasari atau sebagai dalil payung hukum dari hal itu, ini masih belum saya temukan juga, terkecuali ada ulama yang mengatakan bahwa innaha minat tawafin, dan juga innaha minat tawafin hadis tadi itu masih dikritik oleh para ulama bahwa hadis itu bukan ranahnya kepada baulul hirrah atau rausul hirrah, tapi substansi daripada zatiyah kucing itu sendiri hukumnya tidak najis. Makanya saya itu ingin mencari dalil dengan antum akhi, kira-kira yang pas untuk kebolehan dari kencing, bukan kebolehan ya, ketidaknajisan kencing kucing itu apa sih landasannya? Karena yang jelas dua poin. Yang pertama adalah al hayawan ghairu ma'kulil lahmi, ada al hayawan ghairu ma'kulil lahmi. Dua kata kunci ini ketika kita bahas dalam persoalan raus, kotoran, ini ternyata para ulama itu banyak hal yang menjadi prioritas dari sudut pandang atau ilatnya untuk memposisikan hukumnya seperti apa. Dan kemudian memang satu bukti kalau Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa kotoran yang keluar dari hayawan yang ghairu ma'kulil lahmi atau muharramul akli ini positif dikatakan najis. Lah, saya ingin mencari makanya saya ajak antum untuk bagaimana, karena seringkali memang ini diungkapkan juga. Mungkin dari redaksi tadi itu saya tertarik yang antum bawakan itu ketika membawakan redaksi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan kemudian Al-Imam Asy-Syaukani. Itu dalam kitab apa itu Kiai? Akhi, yang bahwa bisa diambil kesimpulan sesuai dengan redaksi baik secara sharih ataupun tidak ketika kita berpijak kepada referensi yang disampaikan Al-Imam Al-Bukhari dan kemudian Al-Imam Asy-Syaukani bahwa kencing kucing itu tidak najis. Itu redaksinya apa, saya bisa browsing kayak gitu akhi? Kitab apa itu akhi? Iya sebentar ya. Baik. Jadi saya ulang kembali. Jadi saya juga sependapat kalau
jadi saya ulang kembali ya. Saya juga sependapat kalau memang kencing kucing itu najis ya, karena yang saya pahami selama ini ya, berdasarkan tadi ghairu ma'kulul lahm, dia dilarang dagingnya untuk dimakan ya, haram. Ketika daging suatu hewan itu haram untuk dimakan, berarti haram juga kotorannya. Itu yang ana pahami selama ini, betul. Kemudian dalil inha apa tadi? Innaha minat tawafin. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Ya. Terus terang anak sampai sekarang ini belum menemukan dalil ini, belum menemukan dari beberapa ulama ya, perkataan para ulama belum menemukan bahwa dalil ini adalah menunjukkan kencing kucing itu tidak najis. Ya seperti antum bilang tadi, ini tidak menunjukkan masalah kencing, tapi menunjukkan anggota badan. Iya betul, saya sepakat itu. Nah sekarang yang kita mau cari di sini adalah tentang ulama yang menyatakan najis ya, najisnya kencing kucing. Nah tadi saya sebutkan perkataan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari ya, dalam Sahih Bukhari, babu abwalil ibil wa dawab wal ghanami wa marabidha. Itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Fathul Bari ya. Bisa, ibaratnya gini. Ya, kata kuncinya gimana? Iya. Lakin zahira iradihi hadis al-uraniyin. Hadis al-uraniyin. Enggak. Kata kunci yang pertama itu babnya babu. Ini Sahih Bukhari ya, kalau Sahih Bukhari babu abwalil ibil. Oh. Enggak yang abwalil Sahih Bukhari apa? Yang Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mana akhi? Yang Fathul Kalau Bari. Ibnu Hajar yang ini, yang penjelasannya syarah hadisnya, lakin zahir iradi hadis tentang hadis uraniyun. Uraniyin ya, hadis uraniyin. Lakin zahir iradihi, lakin zahir iradihi hadis al-uraniyin. Bentar. Iya, saya bilang cari di sini disebutkan. Iya. Intinya di sini memang tidak ada penyebutan kencing kucing, tapi beliau di sini menyebutkan tidak ada ijma tentang apa itu najisnya kencing kucing. Ya, tidak ada ijma. Ya. On cam ya. Bagaimana? Kalau yang di Fathul Bari itu, babu abwalil ibili wadawabi wal ghanami. Pertama unta, dawab itu wal muradu bidawab maknahu al urfiyu wa huwa zawatul hafiri minal khayli wal bighali wal hamiri. Itu kemudian al ghanam ini syarah, bukan syarah ya, tapi memang dari Ibnu Hajar Al Asqalani. Khayl itu kuda ya, bighal kemudian hamir. Ini masih nuansa yang memang hewan yang ma'kulul lahm, la yahrumu al aklu, la yahrumu akluhu, itu kan. Sehingga beliau itu lakin nazahira iradi hadis al-urayniyin yushiru bi ikhtiyarihi at-tahara
Wa yadullu ala dzalika qaulu fi hadis sahibil qabri. Tapi berangkat dari hadis ikhtiarnya beliau bahwa ikhtiar itu kalau saya pahami ikhtiar dari prinsip pribadi yang disampaikan oleh beliau memang suci, tapi ikhtiar ya bukan dalam ranah yang lain, karena dalam ranah lain itu banyak yang menjelaskan tentang kencing unta itu juga, kemudian kencing kambing itu para ulama, kencing sapi juga ada yang menajiskan, tapi secara jumhur ya. Dan yang tentang kucing itu, kencing kucing itu, yang tadi itu, yang di Bukhari ya, Al-Bukhari, kata kuncinya apa? babu Abu Walil. Tapi di sini tidak ada juga kucing. Udah ada kan? Iya, sini judulnya ya, babu Abu Walil ibil wadawabi wal ghanami wa marabidha. Berarti kan masih iya. Sebentar, bab Abu Walil ibil. Ana juga sampai sekarang masih mencari ya. Jadi teman-teman jangan saya dianggap menghalalkan juga ya. Saya masih menganggap kencing kucing ini ya. Masih menganggap kencing kucing itu najis bagi menurut saya, walaupun saya bagus. Kalian anggap Wahabi. Tidak semua Wahabi berpendapat. Seperti Utsaimin juga mengatakan najis. Dalam fatwa ini, udah biarin yang fatwa komentar akhirnya kita bahas. Bahas baik. Ya. Dalam fatwa ini apa? Islam Web sendiri disebutkan di sini. Fa inna baulal qitati wa raji'uha najasun 'inda al-jumhur wa yajibu tathiru makani as-salati minhu. Nah, di sini ini webnya Wahabi juga ini ya. Kencing kucing dan kotorannya ya najis menurut jumhur dan wajib dibersihkan tempat sholat dari najis tersebut. Ya. Cuma yang kita cari malam ini adalah dalil yang mengatakan tidak najis. Itu yang kita belum ketemukan. Iya. Iya. Tapi kalau sementara kalau berangkatnya dari hadis tadi itu menatawafin ya kurang cocok. Sepakat ya. Sepakat. Saya juga belum mendapatkan itu. Dalil itu dijadikan tidak najisnya air kencing kucing. Sepengetahuan saya belum pas. Iya. Dan Ana belum dapat juga ulama yang berdalil dengan itu. Saya mohon maaf akhi Mandar ya, kadangkala saya mendengarkan ketika ada prinsip yang menyatakan kencing kucing itu tidak najis karena termasuk hayawan tawafin. Itu saya kok bisa berdalil seperti itu, padahal itu najis satu zat, bukan najisah yang ranahnya kepada baul seperti itu. Iya. Tapi begini Kiai. Oke, saya tidak menyalahkan juga secara pribadi, belum menyalahkan kalau mereka ada yang mengatakan tidak najis, karena ya tinggal kita cari dulu dari mana sisi pendalilan hadis ini, istimbatnya seperti apa, dan kalau memang siapa tahu ada memang ulama yang beristimbat dengan hadis tersebut, ya kita cari dulu. Itu yang sebenarnya dari inginkan dari teman-teman itu akhi Mandar ya, kan gini, bahwa pada haba al-jumhur ya, jumhurul ulama itu berpendapat ila annal hirrotohirun, berpendapat bahwa kucing itu suci, tapi bukan kencing kucing ya,
padahaba jumhurul Iya. ulama ila annal hirra tahirun, bahwa jumhurul ulama, Iya. mayoritas para ulama berpendapat bahwa kucing itu suci. Apa landasannya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum watawafat. Jadi prinsip para ulama yang menyatakan bahwa kucing ya bukan baul ya, tapi kucing suci itu berlandaskan atau mempunyai referensi yang memang berlandaskan kepada sabda Nabi innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafin. Lah dengan penjelasan ini Iya. Oke. tentang konteks istidlal yang berdasarkan hadis, oh berarti saya pahami ya memang ini kan secara sore laisat binajasin innama hiya minat tawafin. Oh berarti di sini yang menjadi mahkum atau nafsul hukmi yang dipaparkan oleh para ulama adalah persoalan zatiyahnya saja, bukan kepada yang lain. Jadi seperti itu. Ya betul kayaknya. Maksudnya yang kita mau cari ini istimbat dari dalil ini yang yang tidak menajiskan. Ya. Maksudnya dari mana ulama siapa yang tidak menajiskan dengan beristidlal hadis tadi. Ya. Innaha minat tawafina alaikum. Tawafin. Ya mungkin antum punya referensi ulama yang berlandaskan kepada hadis itu yang menyatakan bahwa kencing kucing tidak najis. Untuk sementara belum ada dapat. Belum ada ya. Yang anak masih dapat ini yang masih menajiskan. Menajiskan. Iya, mengatakan najisnya kencing kucing. Kalau yang ulama yang mengatakan tidak najis berdasar hadis tersebut, saya belum dapat ini. Bentar. Coba lihat antum di Muktabah Syamilah ini ada ibarah anda dapat. Ya kitab apa? Tawdihul Ahkam. Ibarahnya siapa ini? Anda lihat sebentar, siapa pun. Kitab apa? Ajma'al ulama'u ala anna raus al-himar al-ahli wal bighali wa bawlihi wa damihi wa lahmihi apa nih? Najisatun. Kok najis di sini? Ulama sepakat bahwa kotoran keledai, jinak dan bighal, kencingnya, darahnya najis. Iya najis itu. Itu yang makulil lahmi itu. Antum iya makulil lahmi. Iya biwal kemudian Iya. itu najis. Tawdihul Ahkam ya nam. Oh taudil akam. Ya. Najis itu bukan Ini najis ya? yang muharramul akli, tapi Oh ya bukan masalah kencing Iya, kucing najis. ini. Aduh. Anak itu belum dapat lebih tren lagi itu akhi. Lebih tren lagi itu yang apa yang halal dimakan itu najis, itu taudidul ahkam. Ya. Baik. Ya, kenapa saya termasuk mengatakan najisnya kencing kucing itu tadi karena kaidah yang saya paham selama ini Ya. ghairu ma'kulil lahm. Ya.
karena Iya. daging kucing ya tidak boleh dimakan, haram. Ketika dagingnya haram maka haram pula kotorannya. Itu yang Anda paham. Walau alam, Anda belum dapat sih di mana pendalilan halal tidak najisnya kencing kucing berdasarkan hadis tadi. Syarah apa itu? Bulul marom ya. Masalah apa itu, Bang Hilman? Ya, yang tadi itu yang Taudhiful Ahkam itu kitab dari Syarah Bulul Marom ya. Enggak, Hilman itu Syarah Ma'ani al-Athar, apa maksudnya? Oh, dia bertanya. Kurang tahu juga ya Hilman. Jadi bagaimana ini? Belum ada kesimpulan malam ini. Ya kalau sementara kalau kencing kucing itu dianggap tidak najis karena berdasarkan hadis minat tawafin, itu kurang tepat. Bukan kurang tepat, memang tidak tepat. Karena secara substansi hadisnya itu adalah laisat binajisin. Laisat binajasin itu memang secara sorih itu ranahnya kepada zatiyah daripada hiroh itu sendiri. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena sesuai dengan di jumhurul ulama seperti itu. Jadi kurang tidak tepat ketika mengatakan baulul hiroh suci berdasarkan itu. Ana juga pertama dengar kencing kucing tidak najis agak kaget. Ya. Iya, agak kaget mendengar itu berdasarkan hadis tadi, innaha minal mutawafin. Karena tidak nyambung. Iya, sampai sekarang pun. Karena belum mendapat penjelasan itu. Tapi di sini gimana? Yang berarti disebutkan sama-sama sepakat berarti Akhi Mandar ya. Sama-sama sepakat bahwa itu tidak tepat sebagai rujukan atau sebagai mustanad bahwa taharatu baulil hiroh seperti itu ya. Iya, kita masih pakai insyaallah dalam hal ini. Makanya Ana masih mencari juga sebenarnya. Oke, tadi kalau antum mengajak Ana diskusi ngobrol masalah ini ya, Ana bilang ya Ana belum punya bahan untuk mengatakan ini tidak tidak najis, karena yang saya pahami adalah najis. Saya juga tidak punya bahan ya, juga perlu browsing juga di kitab-kitab itu. Makanya tadi bilang saya juga tidak punya bahan. Ini karena yang saya pahami terus terang saya browsing saat bincang-bincang dengan jenengan seperti itu. Ya, saya juga lagi browsing ini tentang najisnya baulnya. Di sini kan webnya Islam Web kan kita tahu dari Saudi semua kan. Di sini mengatakan fa inna baulal qitati wa raji'iha najasun 'inda al-jumhur wa yajibu tathiru makani as-salati minhu. Jelas ini kan? Iya. Iya jelas. Ketika ya otomatis ketika berbicara tentang jumhur maka kuatlah pendapat itu. Pendapat itu sebagai kita pegangan kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak najis dan substansi mustanadnya kan tidak jelas juga kalau diarahkan kepada tawafin. Dan memang Ana belum dapat dalil selain dalil yang tadi inna minal mutawafin yang mengatakan tidak najis. Iya, yang menyatakan belum ada dalil selain itu. Belum ada dalil selain itu yang dikatakan tidak najis. Oh, yang selain itu belum ketemu ya. Tapi saya berkomentar, memang yang sering saya dengar itu ketika membahas kencing kucing itu hadisnya ini. Makanya saya ingin bincang-bincang dengan jenengan bagaimana secara substansi dan
pemahaman secara tersirat ataupun tersurat. Tidak perlu tersurat, tersirat pun sudah dianggap sorry atau dianggap jelas bahwa itu dalam pembahasan itu. Iya, intinya kalau dalam hal ini kita sepakat karena sampai sekarang belum dapat saya mengatakan Ya, tidak najisnya ya. Wallah alam ini belum pernah dapat masalah ini. mana? Kalau secara zat Gimana? ya Cukup ittifaq, atau insya Allah. gimana? Lanjut. Coba kita browsing dulu sambil browsing sebelum Oh, iya. sudah 1 jam Atau kita naikkan satu orang atau bagaimana? Karena ini saya juga butuh ya browsing tidak apa-apa, juga. naikkan aja yang Gimana? lain, siapa tuh ada yang lebih paham berbagi. Yai Hilman mau naik atau mungkin yang lainnya atau siapa terserah antum. Kita Akhi, gini, saya takut ini ya. maksudnya naikkan yang mengatakan najis, tidak najis kalau bisa, supaya dia bisa memberi ini gitu. Kalau ada yang bisa, Oh, ada yang iya ya. kira-kira yang mengatakan tidak najis, bisa dinaikkan. Yang mengatakan tidak najis coba komen. Bentar ya. Ada enggak ya? Bentar Akhi ya. Ini gimana? Saya nggak mau. Anak juga masih mau belajar ini tentang tidak najisnya kencing kucing, karena terus terang yang anak pahamin masih najis, karena itu tadi kaidah saya selama ini adalah gairu makulillah, dagingnya tidak halal.